Gue suka banget sama kalimat ini. 1 tahun terbaik bisa ubah kehidupan kita selamanya. Cuma pertanyaannya, gimana caranya dapetin tahun terbaik tersebut? Semuanya tergantung dengan keputusan yang kita buat. Karena di hidup ini, dalam hal apapun, kita diharuskan untuk buat sebuah keputusan. Baik dari hal kecil hingga hal besar. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya untuk menentukan keputusan terbaik? Di sini kita harus paham dulu bahwa apapun keputusan yang kita ambil, pasti harus ada yang dikorbankan. Di hidup ini selalu ada yang namanya opportunity cost. Tugas kita dalam make decision di sini yaitu pilih yang paling cocok dengan kita dari sisi risk maupun sisi reward. Jadi kedua hal ini harus dipertimbangkan dengan baik, khususnya untuk keputusan-keputusan besar. Jadi bukan cuma seperti pilih baju. Kalau pilih baju kan, oh gue pilih ini karena ya gue suka, gue ambil ya udah beres. Itu contoh keputusan kecil. Tapi kalau soal pekerjaan, karir, bisnis, pendidikan, investasi, pasangan, itu adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dari berbagai aspek. Karena satu keputusan tepat bisa buat efek domino dan buat hidup kita berubah. Sebaliknya, satu keputusan fatal bisa membuat kita kehilangan banyak opportunity. Biar lebih gampang, langsung masuk aja ke contoh ya. Misal di kondisi sekarang, gue punya uang 30 juta dan baru aja kena PHK dari perusahaan. Lalu setelah lamar beberapa pekerjaan, gue dapat 2 opsi perusahaan, yaitu perusahaan A dan juga perusahaan B. Lalu ditambah ada 1 opsi tambahan lagi, yaitu gue mulai dagang atau mulai jualan sendiri. Pertanyaannya sekarang, gue harus pilih yang mana? Coba kalian jawab dalam 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah di sini gue akan mulai buat pertimbangan dari segala aspek. Biar lebih jelas kalian mungkin bisa sambil lihat di layar. Di sini ada 3 opsi dan dari setiap opsi akan gue bagi ke 2 bagian. Bagian yang pertama adalah reward dan bagian yang kedua adalah risk. Untuk opsi yang pertama kerja di perusahaan A, opsi yang kedua kerja di perusahaan B, dan opsi yang ketiga dagang sendiri. Untuk kolom reward gue akan masukin jelas yang pertama potensi income, lalu jenjang karir atau potensi kenaikan income, habis itu network, dan yang terakhir portofolio atau pengalaman. Lalu untuk kolom risk, gue akan masukin fleksibilitas waktu kerja, jarak tempuh ke kantor, expense, dan resiko kerugian. Ini gue buat dikit aja ya untuk pertimbangannya, biar videonya nggak kepanjangan. Nanti pas kalian bikin, usahakan lebih detail lagi untuk segala aspeknya. Untuk kolom yang pertama yaitu potensi income, di perusahaan A, gue kasih nilai 5/10 dengan gaji 6 juta. Perusahaan B, 7/10 dengan gaji 10 juta. Lalu dagang sendiri, karena potensi income bisa di 1-20 juta, gue akan kasih 3/10 karena belum bisa stabil dari sisi income. Lalu lanjut kolom yang kedua, potensi kenaikan income di perusahaan A, karena perusahaan yang merupakan perusahaan kecil, jenjang karirnya juga nggak bisa jauh, potensi kenaikan income-nya ada tapi sekitar 10%, jadi gue kasih 5/10. Untuk perusahaan B bisa sekitar 20%, gue kasih 7/10. Dan untuk dagang ini unlimited karena bisa di scale up jadi sebuah bisnis, dan gue kasih 9/10. Untuk network di perusahaan A gue kasih 6/10, untuk perusahaan B di 9/10. Kenapa? Karena di perusahaan B office-nya besar, ada di gedung, dan karyawan di perusahaan tersebut lebih dari 1.000 orang. Lalu untuk yang dagang sendiri gue kasih 4/10 karena konteksnya dagang online. Pasti networkingnya juga jadi lebih jarang. Untuk portofolio dan pengalaman di perusahaan A gue kasih 6/10 dan di perusahaan B 8/10. Karena untuk perusahaan B ini merupakan company yang cukup ada nama. Sedangkan perusahaan A cuman perusahaan biasa aja. Untuk yang dagang sendiri gue kasih 8/10 tapi sebagai pengalaman dan ilmu dagang ya, bukan untuk portofolio kerja kantoran. Lanjut untuk kolom risk yang fleksibilitas waktu kerja, untuk perusahaan A dan B sama-sama 9 to 5. Jadi untuk fleksibilitasnya gue kasih 3/10. Untuk dagang sendiri di 7/10 karena bisa kerjain kapan aja, even delegasi. Lalu untuk jarak tempuh ke kantor, untuk perusahaan A kebetulan deket banget nih dengan rumah atau tempat tinggal gue. Jadi gue akan kasih 8/10. Sedangkan untuk perusahaan B karena ada di tengah kota, cukup jauh dan macet, gue kasih 4/10. Lalu satu lagi untuk dagang sendiri gue kasih 9/10 karena bisa mulai dari rumah aja. Untuk bagian expense di perusahaan A, akses ke makanan murah ada, transport juga murah karena dekat rumah, gue kasih nilai 8/10. Untuk perusahaan B karena cukup high end daerahnya dan juga transport kesananya cukup jauh dan mahal, gue kasih 6/10. Lalu untuk dagang sendiri gue kasih 10/10 karena expense pribadi bisa ditahan sekecil mungkin. Contoh simpelnya dengan makan di rumah. Resiko kerugian untuk perusahaan A 9/10, perusahaan B juga sama 9/10. Untuk dagang sendiri gue kasih poin 3/10 karena pengalaman belum banyak. Dan juga ini kan baru mulai, jadi ada potensi untuk rugi di awal, even bisa bangkrut. Nah dari ini aja sebenarnya kita udah dapat gambaran lumayan kan. Padahal ini gue belum masukin aspek psikologi, mood, potensi side hustle, dan masih banyak lagi. Sekarang kita akan hitung untuk total poinnya. Untuk opsi 1 total ada 50 poin. Untuk opsi 2 total ada 53 poin. Dan untuk opsi yang ketiga total ada 53 poin juga. Setelah lihat ini ternyata hasilnya nggak beda jauh ya, mirip-mirip semua, nggak ada yang terlalu jomplang. Sekarang gue akan tanya ke diri gue sendiri,
gimana kondisi keuangan gue saat ini dan privilege yang ada. Misal saat ini gue cuma punya 30 juta dan privilege juga nggak ada bantuan uang apapun dari bokap dan nyokap. Kalau gue ambil pilihan yang dagang sendiri, resikonya akan terlalu besar kalau sampai gagal. Karena uang 30 juta tersebut bakal gue pakai semua untuk mulai dagang. Kalau andaikan habis, berarti gue udah nggak punya modal apapun lagi. Beda cerita kalau sekarang ada spare uang 100 sampai 200 juta, gue pakai buat dagang 50 juta, kalau bangkrut pun masih ada sisa. Jadi kayaknya nggak memungkinkan untuk gue ambil opsi yang ketiga ini. Gue akan coret untuk opsi yang ketiga ini. Sekarang pilihannya tinggal opsi yang pertama atau opsi yang kedua. Jujur kalau tanpa mempertimbangkan beberapa aspek ini, tentu gue akan langsung pilih perusahaan yang B. Karena gajinya 10 juta bos, sedangkan perusahaan A cuma 6 juta. Ini hampir 2 kali lipat bedanya. Tapi sebelum memilih, gue akan tanya ke diri gue sendiri, what next? Abis gue kerja nanti, gue mau ngapain? Apakah gue mau kejar karir as a profesional atau ujungnya gue mau dagang sendiri? Kalau tujuan gue mau punya jenjang karir as a profesional, udah pasti gue akan pilih yang perusahaan B, yaitu opsi yang kedua. Karena pertama, jelas perusahaannya jauh lebih besar. Habis itu ada di tengah kota, possible untuk networking dan juga punya network yang bagus. Lalu untuk dari sisi pengalaman dan juga portofolionya juga pasti jauh lebih bagus, plus gajinya lebih gede. Tapi kalau gue cuman bertujuan untuk kerja 1 sampai 2 tahun sambil mau side hustle dan ujungnya mau dagang sendiri, mungkin gue akan prefer pilih yang perusahaan A. Kenapa? Karena deket rumah, gue nggak banyak buang waktu untuk perjalanan ke kantor. Waktu yang gue hemat ini bisa gue pakai untuk side hustle atau siapin kerangka kerja untuk usaha gue nanti. Kedua, gue nggak butuh jenjang karir atau portofolio kerja di perusahaan besar. Karena tujuan gue cuman sementara, gaji untuk hidup aja. At the end, gue akan cari peluang lain, gue akan dagang atau bisnis sendiri. Nah, dari hal ini kalian bisa lihat sendiri, keputusannya bisa berbeda di kondisi yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. Ini gue baru buat versi simpelnya loh. Kalau eksekusi di real life tentu akan jauh lebih kompleks lagi. Tapi sampai di sini paham kan? Setiap keputusan penting harus kita skenariokan terlebih dahulu. Kalau pilih A dampaknya gimana? Kalau pilih B rewardnya apa? Semua harus diperhitungkan untuk keputusan terbaik, bukan asal tebak-tebakan. Dan satu hal lagi yang paling penting, semua yang gue bahas tadi ada di kontrolnya kita. Kita bisa pilih mau yang mana, tapi at the end Tuhan yang punya rencana terbaik. Jadi kita berusaha untuk memilih yang terbaik dan tetap berdoa, berserah, minta hikmat dari Tuhan. Sebenarnya gue kepikiran buat video ini baru 2 hari lalu pas lagi chat sama mentor gue. Gue inget banget ada 1 hari di mana hari tersebut ngubah hidup gue sampai sekarang. Jadi gue percaya 1 tahun terbaik, 1 bulan terbaik, even 1 hari terbaik bisa ngubah hidup kita selamanya ketika kita ambil keputusan yang tepat. Skill dalam pengambilan keputusan ini juga practice by doing kok. Semakin sering kita menghadapi masalah, menghadapi keputusan besar, skill decision makingnya akan makin terasa. Tapi pas awal-awal gimana? Kan belum ada pengalamannya. Diskusi sama teman, mentor, keluarga, mulai kosongin gelas, diskusi sama mereka yang udah lebih berpengalaman, serap ilmunya. Ingat ya, kalau kalian mau ada perubahan dalam hidup, pastikan ambil keputusan yang tepat. Di next episode perspektif, kita akan bahas soal circle pertemanan. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya biar gak ketinggalan sama video berikutnya.